Kita mengingatkan kembali bahwa umroh itu kemarin kita bagi menjadi 5. Jadi umroh itu kegiatannya kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Ihram dari mikot. Nah, mikot ini ada beberapa, kemarin sudah kita pelajari bersama. Ada Zulhulaifah atau Bir Ali, ada Juhfah, ada Qornul Manazil, ada Ya'lamlam, ada Zatu Irkin. Jadi ada 5. Jadi ihram dari mikot itu yang pertama. Jadi umroh itu yang pertama ihram dari mikot. Kemudian yang kedua talbiyah sampai bertemu dengan Ka'bah. Kemudian yang ketiga itu tawaf. Kemudian yang keempat sa'i. Kemudian yang kelima tahalul. Jadi itu saja umroh itu. Adapun nanti kalau haji, maka haji itu dilakukan tanggal 8 Dzulhijjah, disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Kemudian 10 Dzulhijjah itu disebut dengan Idul Adha. 11, 12, 13 Dzulhijjah itu disebut dengan hari Tasyrik. Jadi hari haji itu ada 6. 6 haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nanti isinya apa masing-masing kita pelajari. Tapi kita masih sampai di pelajaran tentang umroh. Jadi umroh itu pertama ihram dari mikot. Apa yang dilakukan di mikot? Yakni mandi, keramas, memotong kuku atau rambut. Kemudian yang kedua memakai wangi-wangian di badan. Tidak boleh di kain ihram. Kemudian yang ketiga memakai kain ihram. Kalau laki-laki 2 lembar kain, yang satu dipakai sebagai sarung, yang satu dipakai sebagai selendang. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan seluruh pakaian tidak boleh bercorak. Tidak boleh bercorak. Jadi kalau hitam ya hitam semua, polos. Kemudian putih ya putih semua, polos. Jadi tidak boleh ada corak-coraknya. Itu kalau perempuan. Kemudian sholat 2 rakaat. Yang keempat adalah sholat 2 rakaat. Kemudian yang kelima, ihlal untuk umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Nah kemudian yang kedua, geser yang kedua mas, yakni talbiyah. Nah talbiyah ini kita lakukan sejak dari mikot sampai bertemu Ka'bah. Jadi sejak dari mikot sampai bertemu dengan Ka'bah. Lafadz yang biasanya dipakai, yang paling sering dipakai adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang laki-laki dikeraskan, yang perempuan cukup berbisik didengar telinganya sendiri. Jadi itu untuk talbiyah. Talbiyah itu jadi dari mikot sampai bertemu dengan Ka'bah. Jadi kalau jenengan nanti ke Madinah dulu, berarti mulai dari Madinah, mulai dari Bir Ali, Zulhulaifah sampai bertemu dengan Ka'bah. Itu yang diucapkan adalah talbiyah terus. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Tawaf dilakukan 7 putaran. Tawaf dilakukan 7 putaran. Dimulai dari rukun Hajar Aswad sampai dengan rukun Hajar Aswad kembali. Jadi berputar berlawanan arah dengan jarum jam dari rukun Hajar Aswad sampai ke rukun Hajar Aswad lagi. Itu namanya 1 putaran. Kita lakukan 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, watakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan
Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, selesai itu nanti ada minum air zam-zam. Selesai itu minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Nanti minum air zam-zam sampai kenyang, baru kemudian menuju ke Hajar Aswad untuk istiqlam lagi. Istiqlam itu adalah memberi salam kepada Hajar Aswad. Nah, setelah itu selesai, baru masuk ke nomor 4. Baru masuk ke nomor 4, yakni sa'i. Sa'i itu adalah perjalanan dari Sofa sampai Marwa. Dari Sofa sampai Marwa. Satu perjalanan dihitung satu putaran. Jadi Sofa, Marwa 1 putaran. Marwa, Sofa 2 putaran. Sofa, Marwa 3 putaran. Marwa, Sofa 4 putaran. Sofa, Marwa 5 putaran. Marwa, Sofa 6 putaran. Sofa, Marwa 7 putaran. Jadi dimulai dari Sofa, berakhir di Marwa. Itu caranya menghitung putaran dalam sa'i. Berbeda dengan tadi putarannya ketika tawaf. Kalau tawaf itu dari rukun Hajar Aswad sampai rukun Hajar Aswad lagi. Tetapi kalau sa'i setiap perjalanan dihitung 1 putaran. Nah, kemudian nanti wukuf di Sofa dan Marwa. Jadi ketika nanti di Bukit Sofa dan di Bukit Marwa berhenti. Jadi berhenti. Dan berhentinya cukup lama. Berhentinya cukup lama. Sehingga nanti di atas Bukit Sofa dan di atas Bukit Marwa itu kita menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, kemudian berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anzaza wahdah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Itu diulangi 3 kali. Gitu nggih. Karena ini banyak yang dilupakan. Biasanya kalau sa'i nanti sampai Sofa terus bablas lagi ke Marwa. Marwa sudah selesai di situ terus langsung ke Sofa. Kita enggak melakukan wukuf ini. Jadi di situ ada berhenti wukuf atau berhenti di Sofa dan di Marwa. Kemudian ada lari-lari kecil bagi yang laki-laki itu di lembah atau yang sekarang terlihat dengan pilar hijau. Ada lampu hijaunya ya. Jadi ada lampu hijaunya, nanti yang laki-laki lari-lari kecil. Yang perempuan seperti biasa. Kemudian itu yang keempat dan terakhir yang kelima itu adalah tahalul. Tahalul itu sebagai rangkaian terakhir yang laki-laki mencukur seluruh rambutnya. Kemudian yang perempuan mencukur ujung rambutnya. Jadi ujungnya itu kalau bisa diikat, maka ujung ikatannya dipotong 2 cm atau 1 ruas jari. Kalau nggak bisa diikat, rambutnya nggak bisa diikat, maka diurai. Ujung rambut uraiannya itu dipotong 2 cm dari kanan ke kiri. Nah ini diantara caranya. Jadi umroh itu selesai Bu. Jadi 5 urutan itu, 1 ikhram dari miqat, 2 talbiyah sampai bertemu dengan Ka'bah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan terakhir dengan tahallul. Maka itu selesai untuk umroh. Ini selesai untuk umroh. Barakallahu fikum, dan kita sekarang melanjutkan pelajaran kemarin.
Pelajaran kemarin kita sampai kepada mengenal Masjidil Haram. Mengenal Masjidil Haram dan kita melihat Masjidil Haram, maka yang menjadi patokan itu adalah menaranya. Jadi yang jadi patokan adalah menaranya. Mudah-mudahan masih ingat Bu nggih ke sana. Di Masjidil Haram itu ada 4 pintu besar. Ada 4 pintu besar. Masih ingat ini Bu nggih? Jadi ada 4 pintu besar. Setiap pintu besar ini memiliki 2 menara. Jadi setiap pintu besar ini memiliki 2 menara Bu. Ini ada pintu King Fahd, ini 2 menara, jejer kanan kiri. Terus kemudian ini pintu umroh, Babul Umroh, itu juga 2 menara, kanan kiri. Kemudian yang di sana pintu Fahd, Babul Fahd, itu 2 menara, kanan kiri. Kemudian yang keempat ini ada pintu King Abdul Aziz. Itu juga 2 menara kanan kiri. 2 menara kanan kiri. Nah ada 1 menara yang sendirian. Ada 1 menara yang sendirian. Jadi mungkin di sana Mas, nah ini kasih itu sendiri. Yang kuning itu, menaranya sendirian. Nah menara sendirian ini adalah sofa. Berarti Bapak Ibu sendirikan kalau jenengan disuruh ngapal ke 4 ini, yang 4 itu kembar, kan harus dadak pintu King Fahd, pintu King Abdul Aziz, pintu umroh, pintu Fahd gitu kan. Nah yang paling mudah dihafalkan yang mana di antara ini Bu? Berarti yang sendirian itu. Berarti sendirian itu. Jadi kalau jenengan sudah melihat ada menara yang sendirian itu, berarti itu adalah sofa. Berarti itu adalah sofa. Jenengan dari manapun ini, dari hotel di sini, atau hotel di sini, atau dari sana. Tapi yang dilihat bahwa ujungnya, yang sendirian di sana, berarti sofa di sana. Nah sofa itu lurus dengan rukun Hajar Aswad. Nah nanti sofa ini nanti lurus dengan rukun Hajar Aswad di sini nih. Jadi kalau kita sudah punya patokan itu, ya sudah dari luar itu kita tahu sofanya di sebelah kanan, maka kita lanjut dengan, nah itu rukun Hajar Aswad, pas berarti di situ. Jadi tembusnya sofa di rukun Hajar Aswad, tembusnya King Abdul Aziz ini ada di rukun Yamani, pintu umroh itu ada di rukun Syam'i, kemudian King Babul Fatah itu di rukun Iraki. Nah, ada 4 Bu pojokannya. Dan sudah hafal 4 pojokan itu. Jadi pojokan pertama rukun Hajar Aswad, pojokan kedua rukun Iraki, pojokan ketiga rukun Syam'i, kemudian pojokan keempat rukun Yamani. Rukun Yamani. Oke, nanti kita bahas detail. Tapi jenengan ini sudah minimal kebayang lagi nanti di sana nanti akan seperti apa. Ini masuknya dari pintu mana, kemudian nanti akan bertemu dengan rukun apa, sehingga nanti jenengan bisa langsung tawafnya, tidak usah tanya-tanya lagi. Pak pembimbing lagi tawafnya saking pundi, mboten usah. Jenengan dah langsung tahu tempatnya. Oke, selanjutnya Mas, gambar selanjutnya. Oke, berarti itu sofa di sana, marwah di sana. Berarti sa'inya itu adalah di garis lurus itu. Nah sa'inya, sofa marwah 1 putaran, kemudian marwah sofa 2 putaran, sofa marwah 3 putaran sampai terakhir 7 putaran. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya? Oke. Nah kemarin kita juga melihat pintu-pintunya. Ini pintu-pintunya. Ada yang sangat terkenal namanya Babus Salam.
pintu salam. Ini pintu salam, babu salam. Nah, babu salam ini kalau masuk, langsung di belakangnya makom Ibrahim. Jadi ini Ka'bah yang setengah lingkaran ini namanya apa, Bu? Hijir Ismail. Jadi ini Hijir Ismail. Kemudian ini rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad itu lurus dengan sofa. Lurusnya dengan sofa. Berarti biasanya orang-orang masuk pintu babu salam. Jadi pintunya itu mulai dari pintu 1. Nah, pintu 1 itu sofa. Pintu 2 itu pintu Darul Arkom. Pintu 3 itu pintu Abbas. Pintu Ali. Pintu 4 ini pintu Abbas. Pintu 5 itu pintu Nabi. Kemudian pintu 6 babu salam. Pintu 7, ini pintu 6 babu salam Mas. Bapak sini. 7 ini Bani Syaibah. Ini Bani Syaibah. Kemudian pintu 8 itu Hujun. Pintu 9 Ma'la. Pintu 11 itu Marwah. Dan pintu 12 nanti Quraisy. Jadi ini pintunya masing-masing ada pintu-pintu besar seperti itu. Nanti kelihatan dari pintu. Biasanya orang-orang itu pengennya masuk Masjidil Haram dari pintu babu salam. Biasanya gitu. Sehingga kalau jenengan masuk pintu babu salam, tinggal ngelihat sofa di mana, kemudian jalan ke sini, nomor 6 ini sudah pintu babu salam. Berarti jenengan nanti langsung masuk di belakangnya makom Ibrahim. Ini yang kecil ini makom Ibrahim. Yang kecil itu adalah makom Ibrahim. Oke, kita lihat fotonya Mas. Kita lihat fotonya. Nah ini dari luarnya masih seperti ini. Ini pintu King Fahd, ini dari depan. Masih ingat ya, ini yang perluasan masjid, yang itu masjidnya. Ini perluasan masjid. Next Mas, next saja di sini. Nah ini juga pintu King Fahd, masih King Fahd, next. Nah, kalau melihat seperti ini, sofa di mana Bu? Ujung sana. Itu ada apa namanya? Ada 2 menara kembar sama 1. Nah, 1 sendiri itu. Berarti itu sofa. Berarti kalau jenengan ingin dari sini, kemudian ingin masuknya dari pintu babu salam, berarti jenengan keluar ke kanan dulu sampai ke sofa, baru nanti sofa ke kiri. Nah, di situ pintu babu salam. Itu pintu babu salam. Jadi tergantung dari jenengan nanti hotelnya ada di mana. Hotelnya ada di mana. Gitu nggih? Ini pintu King Fahd, yang sana pintu King Abdul Aziz, yang sini pintu umroh masih dibangun, kemudian sana pintu Fatah masih dibangun. Jadi dari sini jenengan sudah tahu, kalau saya masuk dari sini, pasti saya nanti ketemunya dengan rukun Yamani dan rukun Syam'i. Saya tinggal nganan sedikit, sudah langsung mulai tawaf. Langsung mulai tawaf. Paham gak nih? Jelas gak? Insya Allah jelas. Ini yang penting jelas. Sehingga nanti jenengan dari manapun di masjid ini yakin. Tidak perlu dengan pembimbing. Kalau perlu jenengan membimbing yang lain yang belum tahu. Sehingga nanti jenengan ya bisa lewat pintu ini. Kalau pintu ini sudah penuh ternyata ditutup, geser ke pintu yang lainnya. Itu pede gitu. Karena biasanya orang Indonesia itu kalau ngertinya pintu kui, nanti enggak lewat pintu itu nanti bingung Mas. Nah itu berarti masih ada problem untuk mengenali ini. Oke, itu next lagi Mas gambarnya biar lebih jelas lagi. Ini jelas sangat nggih. Ini berarti di sana sofa ke sana Marwah. Nama ini pintu King Fahd. Ini pintu King Abdul Aziz yang di sini, yang masih belum jadi menaranya. Oke, next lagi Mas. Oke, ini yang sendirian di sana. Nah, sofa sendirian di sana. Oke, next Mas. Ini di lantai 3 ya. Ini di lantai paling atas. Nah, itu dari situ.
Dari pintu King Fahd ini King Fahd, ini nanti ada 3 kubah ini. Di sini tempat sholat juga ini yang di atas. Pernah naik sampai eskalator ke atas? Oh, bangunan baru sana ya. Ini nanti ada yang di sini, lantai 4 bangunan baru berarti di atas sana, yang sebelah kiri. Yang di situ nanti juga lebih enak, deket. Kalau sholat itu berarti ngelihat Ka'bahnya di bawah gitu. Gitu nggih, ini gambar sebelum ini Mas. Nah, nanti kubahnya 3 ada di sini. Nah, biasanya nanti banyak yang ke lantai 3. Ini 3. 1, 2, 3. Oke, next Mas gambarnya. Nah itu Bu, 1, 2, 3. Oke, next. Oke, next lagi. Oke, next lagi. Ini di bawah-bawah ini. Insya Allah hafal. Next lagi. Next lagi. Ya, next lagi. Oke, kita coba lihat dari 4 ini ya. Next. Oke, 3 Bu. Oke. Jadi ada 1, 2, 3. Di atas paling atas. Ini adalah lantai 3. Lantai 3. Lantai paling atas. Nanti ada 3 ini, kemudian di sananya tempat tawaf biasanya. Ini lantai pelataran untuk tawaf. Kemudian ini lantai 1. Ini lantai 2. Ini lantai 3. Lantai 2, ini lantai 3. Oke, next Mas. Oke, ini sangat jelas banget ya. Yang dititeni tadi apa? Menara yang sendirian. Yang dititeni adalah menara yang sendirian, berarti yang sofa. Yang kanan itu sofa. Berarti di sini Marwah. Ini sofa, yang sana Marwah. Oke, next lagi Mas. Ini sofanya mana Bu? Nah, enggak kelihatan nggih? Ada di sini. Jadi ini pintu King Fahd, ini pintu King Abdul Aziz, ini pintu Umroh, ini pintu Fatah. Ini pintu Fatah. Pintu King Abdul Aziz, kalau jenengan masuk di sini langsung ketemu rukun Yamani. Langsung ketemu dengan rukun. Ya, jenengan berarti hotelnya di Misfalah. Oh, Basjin. Oh, masih sana lagi. Naik bis ya. Oke. Nah, kalau naik bis biasanya masuk ke terminal bawah. Terminal Ali yang di bawah tanah. Oh, yang di sana berarti. Nanti di sana. Oke. Jenengan nanti bisa lewat mana-mana ini kalau sudah ngerti begini. King Abdul Aziz ini ya. Ya, nanti coba lewat sini, nanti coba lewat sana. Caranya gimana? Masuk dulu King Abdul Aziz, kemudian jenengan dari rukun Syam'i ini keluar aja ke sini. Seret ingin melihat sana. Jadi nggak usah ngelilingi ini. Kalau ngelilingi kan susah, terlalu luas Bu. Tapi jenengan masuk sini aja ke Ka'bah, habis itu nanti arah pintu sana, arah pintu sini. Nah itu jenengan nanti bisa kemana-mana. Nah ini, sehingga nanti enggak di situ terus Bu. Masa selama dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, hafalannya itu masuk masjid yo lewat sini terus. Loh kenapa Mas? Karena yang diajari sini Mas. Gitu ya, jadi nanti bisa kemana-mana. Nah jenengan, nanti antara rukun Yamani sampai pintu Ka'bah itu namanya multazam. Multazam itu adalah tempat yang mustajabah untuk berdoa. Ya, mustajabah untuk berdoa. Maka kalau kita ngerti, tahu ilmunya, ketika kita santai di masjid, kita akan mencari multazamnya itu. Nah ini, dari sini sampai sini, ini namanya multazam. Dari depan sampai ke belakang. Oke, dari pintu Ka'bah itu sampai ke belakang ini, itu namanya multazam. Sehingga kalau jenengan lagi santai-santai, baca Quran dan lain-lain,
Cari yang tempatnya di sini. Cari yang tempatnya di sini, bukan di sana. Lah kalau King Abdul Aziz, jenengan kan dari sini Bu. Dari Rukun Yamani sini. Nah kalau duduknya di sini terus gitu kan hari-hari. Nah jenengan tinggal geser aja ke sini. Seret. Kemudian cari tempat duduk yang di sini. Yang di multazam. Sehingga jenengan doa, zikir, baca Al-Quran. Itu nanti nilainya lebih banyak, lebih baik gitu. Daripada di tempat yang lain. Nah ini namanya di multazam. Itu biasanya penuh Bu di sini. Orang-orang pada nyarinya di sini. Itu yang rada berani. Tapi kalau sudah dari awal tidak berani dulu, diajarinya masuknya lewat situ ya sampai pulang juga di situ terus. Nah ini. Tapi cari yang sebelah sini, cari yang multazam. Kembali tadi Mas. Nah itu Hijir Ismail ya, Hijir Ismail. Nanti bagian-bagiannya harus hafal semua ya. Harus di luar kepala. Next. Kembali yang tadi. Oke, next. Oke, ini jelas nggih Bu? Ini pintu King Abdul Aziz nggih? Jenengan biasa lewat sini kan? Oke, next. Oke, next saja ini. Ini pintu King Abdul Aziz semua, next. Oke, ini kemarin belum selesai menawarnya Bu. Menaranya masih dibangun. Jadi ini begitu ini masuk, jenengan akan ketemu dengan rukun Yamani. Ini rukun Hajar Aswad, ini rukun Iraki, ini rukun Syam'i. Rukun Iraki. Disebut dengan rukun Yamani kenapa Bu? Karena kalau diteruskan dari sini keluar sampai negeri Yaman. Makanya namanya rukun Yamani. Ini arah Yaman. Maka disebut dengan rukun Yaman. Ini disebut rukun Iraki kenapa Bu? Nah sampai negeri Irak. Jadi orang-orang itu gampang nggih ngasih nama. Disebut dengan rukun Hajar Aswad kenapa Bu? Ya karena ada Hajar Aswadnya. Karena ada batu Hajar Aswadnya itu. Disebut dengan rukun Hajar Aswad. Enak toh Bu ngapalkannya. Berarti kalau tawaf dari rukun Hajar Aswad, ngelewati pintu Ka'bah, ngelewati makom Ibrahim, ngelewati rukun Iraki, ngelewati Hijir Ismail, ngelewati rukun Syam'i, ngelewati rukun Yamani. Setelah rukun Yamani ganti doanya dengan Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja. Lainnya doanya bebas. Lainnya doanya bebas. Doanya panjenengan ba'da sholat itu di Indonesia dibaca di sana silahkan. Jenengan ngerti artinya semua tahu? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doakan bapak ibunya. Monggo silahkan. Oke, ini silahkan dibaca. Oke, itu ada 3 ciri-cirinya. Berarti kalau ada kubah 3 ini di sini pasti pintu King Fahd. Pasti di sini pintu King Fahd. Sana pintu umroh, sini pintu King Abdul Aziz, sana pintu Fatah. Oke, insya Allah gampang Bu. Insya Allah gampang. Oke. Next Mas. Sebelumnya Mas, sebelumnya. Kalau jenengan kan di sini Bu lantai 4 ini ya. Ini yang baru-baru ini. Ini pengembangan. Nah, di belakang sana. Oke, next. Oke, nanti seperti ini pintu. Ini pintu King Abdul Aziz. King Abdul Aziz Gate. Gerbang King Abdul Aziz. Itu nanti masuk di situ udah langsung ke rukun Yamani. Next Mas. Kalau ada pertanyaan langsung Bu. Nah ini kalau dilihat dari pelataran Ka'bah Bu. Jadi dari ini tempat tawaf ini Bu. Ini tempat tawaf. Jadi kalau kita keluar seret ada tandanya ini Bu. Kalau tadi kan dari luar masjid mau masuk. Lah ini kalau jenengan mau pulang, setelah tawaf mau pulang kembali ke King Abdul Aziz, ya tinggal lihat ini Bu. King Abdul Aziz Gate ke sana. Oh, itu berarti keluar. Gitu.
Ya, jadi di tempatnya tawaf itu nanti akan ada warna macam-macam. Ada yang warna hijau, warna coklat, warna kuning. Itu menunjukkan pintu yang berbeda-beda. Menunjukkan pintu yang berbeda-beda. Next Mas, nanti belum jelas, nanti biar jelasnya ke sana. Oke, next lagi masih. Nah, kita akan lihat dari sisi sini, dari sisi sofa. Next. Oke, berarti ini sofa, sana Marwah. Pintu Babu Salam sekitar-sekitar ini. Oke, sekitar-sekitar ini nanti ada pintu Babu Salam. Ini sofa, yang sana Marwah. Oke, next. Ini sofa, sana Marwah. Next. Oke, ini sama, sofa dan Marwah. Next. Oke, ini seperti tadi ya, sofanya di sana Bu ya. Yang satu menara sendirian. Satu menara sendirian dan ada sofa. Next Mas. Oke, ini next saja. Oke, next lagi. Pokoknya kalau melihat menara sendirian ini berarti sofa. Next. Oke, next lagi. Nah, biasanya dekat Zamzam Tower, Bu. Ini menaranya di sini. Zamzam Towernya di sini. Nah, paling dekat situ. Jadi menara sofanya di situ, di belakangnya Zamzam Tower. Kelihatan. Oke, next. Oke, next lagi sofa Marwah gitu ya. Next. Ini juga sofa, ini sendirian ini. Menara sendirian, kemudian sini Marwah. Oke, next. Oke, sama ini, sofa Marwah. Nah, kita lihat dari nomor 6. Nah, ini mulai dari pintu sofa tadi, terus ke arah sana. Next. Oke, nanti kadang-kadang di batas-batas itu Bu. Jadi nggak boleh masuk di sini. Nah, kalau jenengan ada di sofa, maka duduk-duduk di sini itu seperti di multazam. Karena multazam itu mulai dari depan sana Hajar Aswad sampai ke belakang, ini semua di sini. Maka kalau mau santai-santai duduk cari tempat santai, nah carinya di sini. Kalau yang di tempat-tempat lain nilainya berkurang, tapi kita nyarinya di arah pintu Ka'bah. Arah pintu Ka'bah ke belakang. Nah ini biasanya sampai keluar ini, di sini banyak orang yang duduk-duduk walaupun di luar. Banyak yang duduk walaupun di luar. Oke, kebayang ini Bu, nggih? Salah kebayang. Oke, next Mas. Oke, makanya di sini itu banyak Bu. Sebelah sini itu pasti banyak orang itu. Karena ini langsung ketemu dengan multazam. Next. Oke, di next saja ini. Sudah paham. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, sama nanti yang paling atas lantai 4. Ini untuk sa'inya itu ada 4 lantai. Jadi kalau lantai 1 padat, jenengan tinggal keluar, naik eskalator, lanjutkan dari lantai 2. Terus gitu. Oke, next Mas. Lantai 1, 2, 3, paling atas 4. Next lagi. Oke, berarti ini sofa, sana Marwah. Next. Kita terakhir ngelihat dari 7, dari Marwah. Next. Nah ini kelihatannya dari Marwah, sini semua Marwah. Berarti yang ini itu adalah pembangunan untuk pintu Fatah. Ini pintu Fatah. Kemudian ini Marwah. Yang di sana ada Zamzam Tower. Ini sini sana. Menaranya ini, menaranya sofa. Ini menaranya sofa. Jadi ini sofa, lari ke sini ke Marwah. Gitu nggih? Sofa Marwah. Kebayang ini? Gambar ini. Tapi lamat-lamat katanya kok ya rapati yakin gitu. Tapi insya Allah bisa. Oke, next Mas. Nah ini Marwah nanti seperti itu. Ada yang nanti keluar kalau sa'inya dari lantai 2, maka nanti dia nggak usah turun ke lantai 3, nanti ada tempat keluarnya sendiri.
Oke, next. Nah, ini jelas sekali nggih. Sofa di mana? Ada sofa di mana sofa? Nah ini. Ini karena ini sofa. Kemudian ini, ya kan lihatnya kita dari sini. Ya, Zam-Zam Tower mana? Itu. Zam-Zam Tower mana? Nah ini rukun Yamani, kemudian ini pintu King Abdul Aziz. Jadi kita harus bisa ngelihat dari tempat yang berbeda-beda. Jangan lihatnya hanya dari satu sisi saja, nanti hafalan namanya. Nah ini berarti di sini Marwah. Di sini Marwah. Nah menara ini ke sana itu yang perluasan masjid. Itu yang sudah perluasan masjidnya. Oke, next Mas. Oke, ini kira-kira seperti ini lapangan di Marwah. Next. Di atasnya nanti ada terminal ya. Oh, ini gambar lama ini. Next. Nah, ini kita akan lihat Ka'bah zaman dulu, Bu. Ini Ka'bah zaman dulu itu seperti ini. Ada melihat Hijr Ismail. Nah, ini nggih. Ini Hijr Ismail nggih. Jadi ya seperti ini Hijr Ismail. Berarti kalau ini Hijr Ismail, ini rukun Iraki, di sini nanti ada makam Ibrahim, di sini pintu Ka'bah, di sini Hajar Aswad. Oke, ini kita lihat dulu ini tahun 1905. Ini tahun 1905, berarti 120 tahun yang lalu gitu ya. 119 tahun yang lalu. Oke, next Mas. Nah seperti ini tahun 1954. Tahun 1954 seperti ini kalau haji. Kalau berarti orang-orang tua kita dulu sepuh kalau haji ya kondisinya seperti itu. Oke, next. Nah ini tahun 1951 yang seperti ini, Ka'bahnya di sini. Ini tahun 1951. Next Mas. Ini tahun 1952. 1952. Jenengan melihat sofa, Bu? Dari gambar ini bisa melihat sofa. Ini apa ini? Hijr Ismail. Kalau ini Hijr Ismail berarti ini rukun Hajar Aswad. Berarti ke sana sofa. Nah ini menara sofanya, Bu. Sa'inya lewat pintu seng ini sampai ke sana. Sa'inya dulu itu di luar masjid. Jadi dulu itu sa'i itu di luar masjid. Jadi sofa, marwah itu masih di bukit sana, di luar masjid. Maka kalau yang membawakan bimbingan haji orang-orang zaman dulu, setelah selesai tawaf, kita keluar masjid menuju ke sofa, berangkat jalan dari sofa ke marwah, ke bukit marwah. Ya ini benar. Tapi sekarang sofa dan marwah semuanya sudah di dalam masjid. Semua di dalam masjid. Oke, next lagi Mas. Tahun 80 ini sudah agak ke sini. Next lagi. Oke, next lagi. Nah, kita lihat yang sekarang saja. Langsung jam aja ke sana. Lagi aja Mas. Nah, oke. Next lagi. Nah, saat seperti ini Bu ya. Saat ini kondisinya seperti ini. Sofa di situ, marwah di sana, semuanya sudah di dalam masjid. Semua sudah di dalam masjid. Oke, kita zoom ke Ka'bahnya. Nah, ini pintu King Abdul Aziz yang ada garisnya ini adalah rukun Yamani. Yang ada garisnya ini rukun Yamani. Itu kan ada pojokan, kemudian ada garisnya, itu rukun Yamani. Jadi rukun Yamani nanti keluar langsung ke pintu King Abdul Aziz. Oke, next Mas. Nah, kita akan membahas
bagian-bagian dari Ka'bah. Kita membahas bagian-bagian dari Ka'bah. Yang pertama, nomor 1, ini namanya Hajar Aswad. Jadi ini namanya Hajar Aswad. Berarti kalau yang di sini ada Hajar Aswad, berarti yang nomor 5 ini namanya Rukun Hajar Aswad. Ini berarti yang ini adalah Rukun Hajar Aswad. Ka'bah itu ada 4 rukun. Rukun itu apa Bu? Rukun itu adalah tiang, kekuatan. Berarti kalau rukun iman itu adalah tiangnya iman. Kalau rukun Islam, tiangnya Islam. Berarti kalau rukun Ka'bah, berarti nanti ada rukun Hajar Aswad, berarti cagak 1. Kemudian rukun Iraki, sana sampai negeri Irak. Kemudian rukun Syam'i, kemudian rukun Yamani. Yaman ini ke sana sampai negeri Yaman. Oke, 1 rukun Hajar Aswad, 2 rukun Iraki, 3 rukun Syam'i, 4 rukun Yamani. Kenapa saya menyebutkan ini urut? Itu biar urut mulai dari tawaf sampai selesai tawaf. Jadi kalau tawaf mulainya dari rukun Hajar Aswad, jalan ketemu rukun Iraki, jalan lagi ketemu rukun Syam'i, jalan lagi ketemu rukun Yamani, jalan lagi ketemu rukun Hajar Aswad lagi. Itu disebut 1 putaran. Padahal kita nanti melakukan 7 kali. Kita melakukan 7 kali. Itu nggih? Clear nggih? Nah, berarti kita sudah tahu pojokan-pojokan. 4. Kita sudah tahu pojokan. Dan kita sudah tahu Hajar Aswad. Kemudian di sebelah kanannya Hajar Aswad itu ada pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah. Berarti kalau jenengan melihat gambar Ka'bah dengan ada pintunya, pasti sebelah kiri adalah rukun Hajar Aswad. Gitu nggih? Kalau jenengan lihat begini, dari sini lihat pintu, berarti yang sebelah kiri rukun Hajar Aswad, sebelah kanan rukun apa Bu? Iraki. Sebelah kanan rukun Iraki. Oke, kemudian dari Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad sampai ke ujungnya pintu, ini disebut dengan multazam tadi. Sampai ke belakang, sampai keluar masjid, itu disebut dengan multazam. Ini multazam. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada yang ini. Yang ini namanya apa? Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu apa Bapak Ibu sekalian? Telapak kaki. Jadi makom Ibrahim itu adalah batu yang dijadikan pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala batu itu bisa naik, bisa turun. Batu itu bisa naik, bisa turun. Sehingga ketika nanti bangunannya udah sampai di atas, Nabi Ibrahim nggak usah pakai andang-andang. Ini kan kertas andang-andang namanya. Nggak usah pakai ondo. Nah ini cukup dengan naik atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Naik turun, naik turun. Ini namanya makom Ibrahim. Oke, makom Ibrahim. Kemudian yang setengah lingkaran ini apa Bapak sekalian? Hijr Ismail. Kenapa dibuat setengah lingkaran? Ada yang tahu sejarahnya? Jadi dulu waktu membangun Ka'bah, orang-orang Quraisy tidak mau menerima uang haram. Jadi ketika urunan untuk membangun Ka'bah ini, orang-orang Quraisy harus dari uang halal. Enggak boleh hasil riba,
nggak boleh hasil judi, nggak boleh hasil mencuri dan lain-lain. Maka yang akan dibangun ini dengan uang yang halal. Qadarullah ternyata uangnya kurang. Qadarullah uangnya kurang. Sehingga yang dibangun hanya sampai rukun Iraki, sampai rukun Sam'i. Hanya sampai sini saja uangnya. Nah, karena pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai dengan Hijr Ismail ini. Jadi Hijr Ismail ini ada termasuk pondasinya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Maka kemudian diberi tanda setinggi dada. Diberi tangga di dada setengah lingkaran yang disebut dengan Hijr Ismail. Berarti apa, Bu? Berarti apa kalau begitu? Hijr Ismail termasuk di antara Ka'bah. Berarti Hijr Ismail ini adalah termasuk bagian dari Ka'bah. Maka barang siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail ini berarti sholat di dalam Ka'bah. Paham apa betul ini? Karena ini adalah pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi dulu itu Ka'bahnya sampai sini, sampai Hijr Ismail. Kenapa kemudian orang-orang berebut untuk sholat di dalam Hijr Ismail? Karena dia ingin merasakan sholat di dalam Ka'bah. Kalau jenengan kan sekarang sholatnya menghadap Ka'bah, Bu. Di luar Ka'bah semua kan, di sini menghadap sana. Yang sana menghadap di sini. Nah kalau jenengan di Hijr Ismail, maka itu seperti sholat di dalam Ka'bah. Menghadapnya kemana? Menghadapnya boleh kemana-mana. Menghadapnya boleh kemana-mana. Jadi dulu ketika masih belum ditata seperti sekarang. Saya haji tahun 2004. 2004 itu udah lama banget, Bu. Jadi di sana, begitu dia masuk situ, begitu dapat sempat, ya sudah. Hadap kemanapun, mereka sholat. Karena sholat di dalam Ka'bah. Gitu nggih? Jadi monggo nanti sekarang ini sudah ada antrian, Bu. Nanti antri yang sabar. Nanti jenengan insya Allah bisa untuk sholat di dalam Ka'bah. Jadi jenengan gak usah masuk pintu ini. Karena pintu ini hanya khusus bagi presiden-presiden saja. Pak Jokowi, Presiden Irak, Presiden Mesir gitu masuk. Gini nggih. Tapi kalau kita rakyat biasa, kita sholatnya di Hijr Ismail. Oke. Kemudian di atas Hijr Ismail ada menapa niki, Bu? Talang emas. Orang biasanya menyebutkan talang emas. Kalau berarti jenengan melihat gambar Ka'bah, ada talang emasnya, berarti yang sebelah kiri pasti rukun Iraki, yang sebelah kanan pasti rukun Sam'i. Gitu nggih? Ini ngapal ke pinten 4 sisi. Ngapal ke 4 sisi. Sisi di sini antara rukun Hajar Aswad sampai rukun Iraki. Sisi di sana antara rukun Iraki sama rukun Sam'i. Sisi di sini antara rukun Sam'i sampai rukun Yamani. Dari sisi sini mulai dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Nanti kalau jenengan sudah bisa 4 itu lannya tak kasih pertanyaan 2 detik jawab, nah berarti itu sudah ngerti, Bu. Tapi kalau 2 detik masih rada mikir, nah nanti diulangi lagi pelajarannya. Gitu nggih? Nanti jenengan nanti sudah langsung tahu tempatnya. Oke, next Mas. Nah, ini tadi ya yang sudah kita, nah ini ada pancuran emas. Berarti yang sana rukun Sam'i, yang di sini rukun Iraki, di bawah itu ada makom Ibrahim, itu pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad berarti rukun Hajar Aswad. Tadi kita sudah bahas ini. Next Mas. Nah, dalamnya Ka'bah seperti ini, Bu. Jangan nggak usah ikut masuk ke dalam. Kalau pintunya dibuka di sini,
maka nanti ada 3 tiang lagi di atas untuk menyangganya. Kemudian seperti ini. Nah Rasulullah biasanya kalau sholat nanti di dalam Ka'bah. Sholatnya di dalam Ka'bah seperti itu. Tapi jenengan boten sakit masuk di sana. Jadi jenengan cukup di Hijr Ismail. Nanti ada antrian Bu. Nanti sekarang sudah di antrian. Jadi antriannya gantian. Nanti ibu-ibu dulu antri. Kemudian bapak-bapak masih di dalam. Begitu bapak-bapak keluar, yang masuk ibu-ibu semua. Nanti ibu-ibu selesai, ibu-ibu keluar, nanti bapak-bapak baru masuk semua. Gitu. Nanti sudah diatur. Sudah bagus sekarang. Pengelolaannya sudah bagus. Oke, next Mas. Oke, next. Ini kaligrafi aja. Next. Nah biasanya Rasul sholatnya di sini ya. Jadi kita cukup tahu aja. Nah seperti ini pintu di dalamnya. Next. Ini menyimpan buhur. Buhur itu adalah nama Arab yang diberikan kepada kepingan kayu berbau harum yang direndam minyak. Karena ini ada banyak parfumnya di situ Pak. Seperti kalau di kita cendana dan gaharu gitu ya. Kertas cendana atau Bu jenengan? Kayu cendana belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Wangi nggih. Gaharu? Gaharu belum pernah lihat. Kalau cendana sudah Bu nggih. Gaharu dibakar, nanti asapnya wangi. Oke, next Mas. Nah, seperti ini pintu, ini Rukun Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Nah, jenengan kalau masuk pintu, ya nanti akan ada ini. Oke, next Mas. Nah, kita coba akan lihat dari sisi sini. Minta nanti saya tunjuk sudutnya, jenengan coba sebutkan rukun apa. Biar cepat. Oke, next Mas. Ini rukun apa Bu? Oke, cepat. Berarti nggak ada 2 detik ya. Kenapa? Karena ini Rukun Hajar Aswad. Berarti sebelah kirinya pasti Yamani. Kalau di sini pintu Ka'bah, berarti sini Rukun Iraki. Oke, next Mas. Oke, yang nggak kelihatan rukun apa nih Bu? Nah, Sam'i. Oke, Rukun Sam'i. Karena di sini ada Hijr Ismail. Makam Ibrahim mana? Nah ini ya. Makam Ibrahim. Multazam mana? Ini sampai ke belakang sini. Sampai ke belakang situ itu adalah multazam. Oke, ini harus hafal. Ini dari sini Mas, dari sini. Multazam dari sini. Sini sampai ke belakang. Dari ujung pintu sini sampai ke belakang. Nah, situ. Itu sampai kemudian ke sini namanya multazam. Oke, ini kurang ke sini Mas. Ini kurang ikuti ini Mas. Nah, ini yang hijau ini. Ikutinya ke sini. Nah. Oke, next Mas. Nah, ini rukun apa Bapak Ibu sekalian? Ya, rukun Iraki. Karena di sini rukun Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah, di sini pasti rukun Iraki, ini rukun Yamani. Ini satu arah semua Bu. Jadi pelataran Ka'bahnya seperti ini. Pelataran Ka'bahnya seperti ini. Ini ada pintu-pintu nanti yang ini coklat. Nanti akan detail-detail ya. Ini biru. Ini menunjukkan ke tempat-tempat pintu yang berbeda. Yang tadi ada pintu King Abdul Aziz yang warnanya hijau tadi ya. Nanti akan kita coba lihat. Jadi kelihatan dari sini semua. Jenengan nanti kemana, tandanya apa nanti kelihatan dari dalam. Oke, next Mas. Oke, ini rukun apa Bu? Sam'i. Rukun Sam'i. Nah, berarti yang coklat ini Bu, yang coklat ini adalah menuju ke pintu King Fahd. Oke. Kenapa ada pintu King Fahd? Karena lihat ada tiga kubah di sini di atas. 13 berarti di sana adalah pintu King Fahd. Berarti yang di sini hijau.
nanti ada hijau. Ini pintu King Abdul Aziz. Yang di sana nanti ada pintu umroh. Jadi udah kelihatan masing-masing. Jadi ada coklat, hijau, biru. Jadi bagi orang yang nggak bisa baca, pokoknya pintu hijau nanti jenengan keluar lurus. Nah itu King Abdul Aziz. Biasanya gitu. Oke. Tapi kalau kita bisa baca, insya Allah gampang. Oke, ini ketika sholat Jumat gitu. Nanti ketika sholat Jumat nanti ada mimbar di sini. Jadi imam naik mimbar, kemudian nanti sholatnya di situ. Sholatnya di pintu Ka'bah. Oke, next. Oke, ini rukun apa Bu? Rukun? Ya mani. Oke, paham nggak? Jadi biar nggak monoton. Berarti Hajar Aswad mana? Ini Hajar Aswad. Kemudian ini Yamani. Ini Syam'i. Ini Iraki. Ini apa Bu? Makam Ibrahim. Berarti sholat di belakang makam Ibrahim itu di sini. Gitu nggih? Insya Allah jelas. Kalau jenengan ini sudah paham, nggak usah manasik haji lagi Bu, langsung berangkat aja. Udah, ini sudah paham. Karena jelas di sini adalah Hijir Ismail, sudah tahu Hijir Ismailnya, ini talang emasnya, ini nggak kelihatan apa-apa loh ini. Ini benar-benar fotonya dari vertikal dari atas, plus nggak ada tanda-tandanya apa-apa. Tapi jenengan sudah tahu ini Hajar Aswad, ya sudah, berarti sudah selesai. Ngelihat foto yang begini aja bisa, lah kalau ngelihat aslinya yang utuh, insya Allah lebih bisa. Gitu nggih? Jadi saya nanti minta tolong bantuan jenengan, di luar sana banyak jamaah-jamaah yang nggak ngerti, beramal solehlah dengan ikut geret mereka, agar mereka dapat memahami ini. Jadi kita saling bantu gitu. Oke, cukup nggih niki nggih? Clear nggih? Next Mas. Nah ini jelas nggih Bu nggih? Buatan usah saya tanya itu udah jelas banget. Niki napa niki? Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad kalau longgar itu ya begitu itu. Kalau sedang ini Hajar Aswad. Di situ pintu Ka'bah, di sini Hajar Aswad. Berarti yang kanan rukun Iraki. Yang kanan rukun Iraki. Next Mas. Oke, ini Hajar Aswad. Oke, ini dari Hajar Aswad terus Bu nggih. Ini Hajar Aswad. Nah, ini Hajar Aswad nggih kelihatan nggih. Tadi dari dekat, terus kemudian ini dari jauh. Nah, jenengan ke sini, balik kanan langsung ketemu sofa. Kenapa digambarkan ini Bapak sekalian? Nanti panjenengan setelah selesai di sana, tadi setelah tawaf selesai 7 putaran selesai. Kemudian sholat di belakang makom Ibrahim, 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Habis itu minggir, kemudian minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, warizqan wasi'an, wasifaan min kulli da'in wasaqamin. Kemudian balik lagi istiqlamnya di sini Bu. Balik lagi ke arah Hajar Aswad. Berarti ke arah Hajar Aswad di sini. Berarti kita istiqlam terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Balik kanan sudah menuju ke sofa. Sudah menuju ke sofa untuk melakukan apa? Sa'i. Oke, ini biar ngerti urutannya ini. Maka di sini banyak orang lalu lalang di sini. Oke, next lagi Mas. Oke, ini clear nggih? Rukun Hajar Aswad. Jelas. Next. Nah, kita coba lihat dari yang keempat, berarti nanti yang dari sini, rukun Iraki. Next, Mas. Oke, leres Bu nggih? Rukun apa iki?
Kenapa? Karena sebelah kanannya ada talang emas. Berarti ini pasti rukun Iraki. Yang enggak kelihatan ini Hijr Ismail ini. Ketutup orang ini nggih. Ini ada lampunya ini 1, 2, 3. Hijr Ismail itu punya 3 lampu. Nggih. Lampunya di ujung sama di tengah. Jadi setengah lingkaran gitu, lampunya ada 3. Nanti kita lihat. Gitu nggih, yang di sini jelas pintu Ka'bah. Next. Oke. Jelas? Nah, lampunya 3 nggih. Selama ini mboten sadar Bu di sana. Jadi titan-titanannya itu gampang sekali Bu. Jadi kalau kita memperhatikan dan ini titanannya gampang. Nanti 1, 2 di tengah, 3 di ujung. Nah di sini nanti ditutup, di sini ditutup. Maka kenapa ditutup? Karena kalau panjenengan tawaf dari sini, terus kemudian masuk di sini, maka tawafnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak mengelilingi Ka'bah. Karena tawaf itu harus mengelilingi Ka'bah. Makanya pemerintah Saudi Arabia nutup ini. Biasanya ditutup terus ini. Kenapa? Agar jamaah itu langsung masuk ke sana tawafnya. Tidak ada. Karena termasuk rukun tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Kalau motong Ka'bah seperti ini, tawafnya tidak sah. Tawafnya tidak sah. Paham nggih Bu nggih? Jadi ini termasuk bagian dari Ka'bah. Clear banget di sini? Jenengan melihat makam Ibrahim? Di mana Bu? Oh ya. Oke, berarti makam Ibrahim sudah kelihatan. Hijr Ismail jelas. Di atasnya ada talang emas. Sudah selesai. Berarti jenengan sudah paham. Kalau begitu jenengan sudah tidak lagi tanya kepada pembimbing. Tawafnya dari mana Pak? Kalau jenengan masih tanya itu berarti pertanyaan sangat mendasar. Jelaslah tawafnya ya dari sini, enggak usah tanya. Tawafnya pasti dari sini. Oke? Nah ini kalau padat seperti ini Bu. Jadi jangan heran kalau nanti gambarnya kok tak buat carikan yang padat gini. Padat gini itu sudah biasa. Padat begini itu sudah biasa. Kalau jenengan memang rombongan besar terus berusaha untuk tidak pecah, ya akan sulit. Tapi kalau jenengan tawaf berdua, tawaf bertiga, sama temennya, jalan, enggak masalah. Jenengan mau masuk-masuk di dalam-dalam situ juga bisa. Gitu nggih? Tapi kalau jenengan nanti tawafnya gerombolan, di sini-sini semua Bu. Di sini-sini. Mungkin ke sana itu udah enggak berani. Tapi kalau jenengan sudah bisa tawaf mandiri, sudah bisa enggak perlu dengan pembimbing, maka kalau perlu jenengan bimbing 1 orang 2 orang, jenengan gandeng, kanan kiri, jenengan bisa masuk di tengah. Bisa berhenti dulu, bisa antri dulu di Hijr Ismail, bisa antri dulu di Hijr Ismail. Nah ini, tapi kalau udah rombongan-rombongan begitu, enggak mungkin masuk di situ. Boleh selesai 7 putaran, boleh juga sebelum 7 putaran selesai jenengan masuk jika ada kesempatan boleh. Karena tawaf itu boleh dipotong ketika ada uzur. Apa diantaranya uzur? Itu adalah sakit perut atau pengen ke belakang. Kalau kita baru 2 putaran, 3 putaran pengen ke belakang, potong dulu di situ. Nanti dilanjutkan dari titik itu. Atau ada sholat wajib. Begitu ada sholat wajib, selesai itu tawafnya. Berarti kita nanti potong tawafnya, kita mulai dari situ juga. Atau jenengan punya hajat pengen masuk Hijr Ismail. Punya hajat, saya hentikan tawafnya di sini, saya punya hajat untuk masuk Hijr Ismail. Setelah keluar, lanjutkan dari titik itu. Lanjut dari titik itu. Jadi melihat situasinya. Karena kadang-kadang nanti kalau nunggu tawaf, begitu tawaf selesai antriannya wakeh Bu. Tapi begitu masih ada kesempatan,
silahkan masuk di situ. Gitu nggih, ini nanti sendiri-sendiri. Nah kalau rombongan nggak akan mungkin masuk Bu. Kalau rombongan nggak akan mungkin masuk. Oke, kayak ini Bu. Ini rombongan ini segini ini. Dikelilingi. Ini kan jilbab merah semua gitu kan. Nanti ada yang jilbabnya kuning semua atau jilbabnya hijau semua. Ini uyak-uyakan ini pasti. Ini. Nah kalau yang sendirian atau berdua enggak masalah. Oke, next Mas. Ini sudah enggak usah kita ini ya, sudah jelas Bu. Ini rukun apa ini? Ini rukun loh Bu ini. Iraki, ini Hajar Aswad, yang di sana Sam'i. Oke. Next. Ini rukun apa itu Bu yang sini? Iraki. Oke ya, clear. Next lagi gambarnya. Cepet. Ini next gambar saya zaman dulu Mas ini. Next aja. Oke. Ini tetap ini Iraki, di sini Hajar Aswad, di sana Sam'i. Yang enggak kelihatan Yamani enggak kelihatan. Oke, next. Oke, jelas nggih niki? Berarti kalau di sini rukun Iraki, tembusannya di sini rukun apa Bu? Yamani. Kalau ke sana lagi pintu King Abdul Aziz. Kalau ke sana lagi Zamzam Tower. Kalau ke sana lagi Misfalah. Kalau ke sana lagi ya, gitu. Lurus gitu Bu. Gitu nggih. Jadi nanti tinggal kita hotelnya di mana nanti udah kelihatan. Biasanya nanti kalau sudah pengumuman, kloter dan lain-lain sudah langsung ketahuan hotelnya. Hotelnya sini langsung rute nanti saya kirimkan. Seret di grup, Mas untuk yang hotelnya sini rutenya begini. Gitu guys, sekarang ada teknologi Bu. Zaman dulu nggak ada teknologi itu nggak ada. Nah sekarang sudah gampang. Berarti lurus Bu Genggi? Lurus. Kalau rukun Sam'i, tembusannya dengan rukun Hajar Aswad, kesini lagi Sofa, kesana lagi Aziziyah, dan termasuk Mahbasjin nanti di situ. Mahbasjin di situ. Aziziyah banyak toko-toko tuh Bu. Oke, next. Sangat jelas nggih. Ini digambar waktu kemarin pandemi Covid gitu Bu. Sholatnya cuma segitu tok gitu karena diisolasi dan harus dijarak-jarak. Ini jelas nggih? Kira-kira yang dua menara itu pintu nopo Bu? King Fahd. Itu pintu King Fahd. Ini kelihatan ada kubah 3. 1, 2. Oh enggak kelihatan ya. Itu pintu King Fahd. Karena di sini rukun Sam'i, di sini rukun Yamani, tengah-tengah pasti pintu King Fahd. Oke. Jadi kalau sudah begini, insya Allah yakin. Dan ini yang warnanya hijau apa Bu? Warnanya hijau, enggak kelihatan tulisannya ini. King Abdul Aziz, kan tadi hijau Bu. Dari sini rukun Yamani keluar ini. Kalau King Fahd coklat tadi. Semakin paham Bu nggih? Semakin paham. Mungkin dulu kurang eksplor kemana. Dulu masih takut-takut. Dan nanti insya Allah sudah ke sana jenengan nanti bisa keliling ini. Silahkan menikmati Masjidil Haram dari semua sisinya. Oke, next Mas. Niki jelas nggih? Rukun apa niki Bu? Iraki. Oke. Next Mas. Nah kita coba lihat dari mana nih Mas? Dari next saja langsung. Nah ini rukun apa Bu? Iraki? Sam'i. Berapa detik tadi ya? 1, 2, 3. Masih 4 detik lah.
Berarti masih berpikir dulu. Kenapa? Di sini pasti Hijr Ismail. Berarti di sana Iraki. Berarti yang enggak kelihatan ini rukun apa ini, Bu? Hajar Aswad. Di sini pasti Yamani. Pasti Yamani. Ini cuman besok di rumah ngulak-ngalik kubus itu aja. Kubus diulak-alik gitu. Nanti bisa. Yang pasti yang ada ininya adalah antara Iraki sama Sam'i. Kira-kira sama-sama. Oke, next Mas. Oke, jelas Bu? Ini rukun apa? Yamani. 4 detik Bu masih. Yamaninya juga masih belum yakin gitu masih. Yamani. Kalau jelas, wis Yamani. Karena pasti ini Hijr Ismail. Rukun yang enggak ada apa-apanya itu adalah Yamani. Maksudnya apa? Kalau rukun Hajar Aswad pasti ada Hajar Aswadnya. Kalau enggak sebelah kanannya pasti ada pintu Ka'bah. Kalau rukun Iraki pasti sebelah kanannya Hijr Ismail. Kalau rukun Sam'i pasti sebelah kirinya Hijr Ismail. Pasti sebelah kirinya. Hanya satu rukun yang enggak ada apa-apanya. Itu rukun apa? Rukun Yamani. Hijr Ismail enggak ada, talang emas enggak ada, pintu Ka'bah enggak ada, Hajar Aswad enggak ada, ya berarti ini rukun Yamani. Gitu nggih? Gampang insya Allah. Next. Oke, ini jelas Bu? Ini kira-kira rukun apa Bu ini? Sam'i. Sam'i nggih? Ini aja lihat talang emasnya Bu. Kalau ada talang emas di atas, di bawah pasti Hijr Ismail. Enggak percaya ini loh lampunya. Satu lagi di sini lampunya, enggak kelihatan. Oke. Lah nanti antrinya jenengan dari sini Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu itu antrinya dari sini, ibu-ibu. Bapak-bapak antrinya dari sini. Ini bapak-bapak. Gitu. Nanti kita sampaikan antriannya. Oke, next Mas. Oke, ini rukun apa Bu? Iraki, benar. Tapi kita orang yakin gitu Irakinya. Iraki Pak. Gitu. Kenapa? Ini apa niki? Talang emas niki? Hijr Ismail ini? Berarti kalau ini Hijr Ismail, ini pasti Iraki. Yang di sini pasti Sam'i. Nah kalau jenengan cuma ngelihat sepojokan aja ini, berapa persennya Ka'bah ini? Mungkin hanya 10% enggak ada ini. 10%-nya aja sudah bisa ngerti bahwa di sini rukun Iraki, pasti di sana Hajar Aswad, di sini Yamani, di sini Sam'i. Oh berarti saya harus ke sana Mas, mulai tawafnya dari Hajar. Gitu nggih. Ini yang mencarikan gambar Mas Denny. Jadi nanti beliau tahu semua nih. Kalau kita ini sudah tahu, insya Allah kita paham. Next. Oke, rukun apa itu Bu? Yang lurus dengan kita? Nah itu. Rukun Syam'i. Ini dari Sam'i semua ini, pokoknya sebelah kirinya itu talang emas, itu Hijr Ismail, pasti itu rukun Sam'i. Ini lampunya Hijr Ismail ini Bu ya. Lampunya Hijr Ismail. Oke, next Mas. Oke, ini mana Bu? Nah Hijr Ismail. Berarti ini rukun apa ini? Iraki, ini Sam'i. Jadi ini pintu tengah-tengahnya pas. Tadi kan ada pintu lampu 1 di sini, lampu 2 di sini, lampu nih. Nah ini lampu yang tengah, kan 3 lampu tadi. Nah berarti di sini pasti Sam'i, di sini Iraki, di atas sana talang emas. Oke. Tapi ya masa jenengan nanti ke sana cuma ngelihat itu tok, kan enggak.
Kan bisa geser-geser, ngelihat yang lainnya gitu. Oke, next Mas. Oh sebelumnya Mas. Nah ini zam-zam Bu nggih. Jadi kalau minum zam-zam nggak usah banyak sekali zam-zam. Kalau nanti mau berwudu dan lain-lain, wudu cukup dengan air zam-zam. Oke, next Mas. Oke, yang kanan rukun apa Bu? Yamani. Oke, Yamani. Next Mas. Sama nggih? Sama nggih. Nah, rukun Hajar Aswad nanti tembusnya ke sofa. Rukun Hajar Aswad nanti masuknya ke sofa. Oke, next Mas. Masih jelas ini Bu? Yang ini rukun apa? Iraki. Oke, next Mas. Yang ini rukun apa? Sam'i. Oke, next. Yang ini rukun apa? Yamani. Oke, next. Yang ini rukun apa? Iraki. Oke, next. Yang enggak kelihatan rukun apa ini sini? Hajar Aswad. Oke. Oke, next Mas. Nah, kalau tadi rukun yang enggak ada apa-apanya, rukun apa Bu? Yamani. Di sini ada pintu Ka'bah enggak? Enggak ada. Kalau pintu Ka'bah di sini, ini pasti Iraki. Nggih Bu, nggih. Kalau ada pintu Ka'bah di sini, ini Iraki. Kalau ada pintu Ka'bah di sini, ini apa? Hajar Aswad. Ini pintu Ka'bah enggak ada di mana-mana. Kemudian enggak ada Hijr Ismail. Kalau di sini ada talang emas, berarti ini rukun Sam'i. Kalau di sini ada talang emas, berarti rukun Iraki. Berarti kalau talang emas enggak ada, pintu Ka'bah enggak ada, berarti rukun apa ini? Yamani. Maka tadi ada pokoknya rukun yang enggak ada apa-apanya, berarti rukun Yamani. Jenengan ngelihat ini, kalau ini dipotong crop begini, di crop ini dipotong. Kalau secara nyari jenengan rukun Iraki di mana? Harus bisa. Berarti rukun Iraki yang enggak kelihatan Pak. Sana. Karena pasti ini rukun Yamani. Oke, di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad itu doanya ditentukan. Enggak boleh diganti-ganti. Robana atina fidunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tok. Panjenengan melihat makom Ibrahim? Melihat makom Ibrahim? Oke, kelihatan ini ya. Makom Ibrahim ini nggih. Ini makom Ibrahim, berarti di sini pintu Ka'bah, di sini rukun Hajar Aswad. Ini rukun Yaman. Oke, next Mas. Ini rukun Yamani, enggak ada apa-apanya. Pintu Ka'bah enggak ada, talang emas enggak ada, berarti ini adalah rukun Yamani. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan untuk minggu ini. Insya Allah minggu depan nanti mulai kita melihat tempat sa'i. Karena tadi nomor 1 ikhram dari miqat. Kemudian yang kedua talbiyah sampai bertemu dengan Ka'bah. Kalau sudah ketemu dengan Ka'bah berarti tawaf. Nanti kita pelajari tawafnya. Kemudian setelah tawaf sa'i, setelah sa'i tahallul. Maka kalau jenengan sudah mengerti tempat-tempatnya sudah paham, insya Allah jenengan akan bisa umroh tanpa pembimbing. Umroh tanpa pembimbing. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiri da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.